Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusafika. Saya dari kelas Biologi B, NIM H031937. Di sini saya akan menjelaskan apa itu potensial aksi. Nah, potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di membran sel. Nah, langkah awal pengolahan informasi indera adalah transformasi energi stimulus menjadi potensial register, lalu menjadi potensial aksi pada serabut saraf. Pola potensial aksi merupakan kode informasi mengenal dunia, maupun kadang-kadang kode yang disampaikan berbeda dari akan disampaikan. Nah, selanjutnya ada dua gambar di samping ini. Kita dapat melihat beberapa penyebaran potensial aksi, yaitu potensial aksi menyebar di sepanjang serabut saraf, dan hal ini merupakan dasar mekanisme transmisi sinyal pada sistem saraf. Potensial aksi menyebar di sepanjang perjalanan serabut saraf melalui mekanisme depolarasi sistem saraf. Nah, depolarasi di sepanjang serabut saraf inilah yang kita kenal dengan istilah impuls saraf. Biasanya keseluruhan potensial aksi akan berlangsung selama kurang dari 1 milisekon. Nah, selama terjadinya potensial aksi, membran sel saraf berada dalam keadaan sulit untuk mengalami stimulasi lanjutan. Kondisi ini terjadi karena keberadaan saluran ion natrium yang berada dalam kondisi inaktif dalam jumlah yang besar selama periode tersebut. Namun pada akhir periode aksi, stimulus yang lebih kuat dari normal menimbulkan munculnya potensial aksi sekunder. Nah, kondisi ini dinamakan sebagai relative refractory period. Kondisi ini menandakan bahwa perlunya untuk mengaktifasi beberapa saluran ion natrium untuk memicu munculnya potensial aksi. Nah, kedua, potensial aksi abnormal. Definisi kalsium pada cairan ekstrakular hipokalsemia akan mencegah penutupan saluran ion natrium, diantaranya potensial aksi. Kondisi ini akan menyebabkan masuknya natrium secara terus-menerus ke dalam sel sehingga mengalami depolarasi dan keperpanjangan. Nah, mengalami potensial aksi, suatu kondisi ini akan kita kenal dengan istilah tetani. Begitu pula sebaliknya, di mana tingginya kadar ion kalsium di dalam darah akan mengurangi permeabilitas membran sel terhadap natrium. Hal ini akan mengurangi eksitabilitas sel saraf untuk mengalami depolarisasi. Nah, rendahnya konsentrasi ion kalium dalam cairan ekstrakular akan meningkatkan potensial negatif membran di dalam sel saraf. Akibatnya akan terjadi hiperpolarisasi sel saraf dan penurunan stabilitas membran sel saraf. Karena sulit untuk mencapai nilai ambang untuk terjadi potensial aksi, maka kelemahan otot skeletal akan terjadi setelah seseorang mengalami hipokalemia, yang merupakan hasil dari terjadinya hiperpolarisasi dari membran ke sel otot skeleton tersebut. Obat anestesiasi lokal akan menurunkan permeabilitas membran sel saraf pada ion natrium, mencegah tercapainya nilai ambang untuk memunculkan suatu potensial aksi. Nah, selanjutnya proses potensial aksi. Nah, potensial aksi dipahami sebagai gelombang atau pelepasan listrik yang muncul dari sekumpulan perubahan yang dialami membran saraf akibat variasi listrik dan hubungan antar lingkungan. Nah, contohnya yang pertama yaitu potensial diam. Langkah pertama ini mengasumsikan keadaan dasar di mana belum ada perubahan apapun yang mengarah pada potensial aksi.
Ini adalah saat ketika membran berada pada kurang dari 70 MV muatan listrik dasarnya. Selama waktu ini, beberapa depolarasi kecil depolarasi listrik mungkin mencapai membran, tetapi tidak cukup untuk memicu potensial aksi. Nah, yang kedua yaitu depolarisasi. Fase kedua ini stimulasi menghasilkan perubahan listrik dengan intensitas terangsang yang cukup untuk terjadi di membran neuron, yang setidaknya harus menghasilkan perubahan hingga kurang dari 65 MV dan beberapa neuron hingga kurang dari 40 MV untuk menghasilkan saluran natrium kerucut akson terbuka sedemikian rupa sehingga ion natrium bermuatan positif masuk secara pasif. Nah, selanjutnya yaitu repolarisasi. Karena saluran ini natrium telah ditutup dan tidak lagi dapat memasuki neuron. Sedangkan fakta bahwa saluran kalium tetap terbuka menyebabkannya terus terkeluarkan. Itulah sebabnya potensi dan membran menjadi semakin negatif. Nah, selanjutnya hiperpolarisasi. Semakin banyak kalium yang dikeluarkan, muatan listrik membran menjadi semakin negatif. Hingga mencapai titik hiperpolarisasi, mereka mencapai tingkat muatan negatif yang bahkan melebihi muatan diam. Pada saat ini, saluran kalium ditutup dan saluran natrium diaktifkan. Ini bermuatan positif berhenti jauh dan secara teknis mungkin ada potensial baru, tetapi fakta bahwa ia mengalami hiperpolarisasi berarti bahwa jumlah muatan yang diperlukan untuk berpotensial aksi jauh lebih besar dari biasanya. Nah, yang terakhir itu potensial aksi dan pelepasan neurotransmitter. Proses ini yang kompleks ini akan dihasilkan dari kerucut akson hingga ujung akson. Sedemikian rupa sehingga sinyal listrik akan maju ke tombol terminal. Tombol-tombol ini memiliki saluran kalsium yang terbuka saat potensial mencapai mereka. Sesuatu ini akan menyebabkan vesikula yang mengandung neurotransmitter yang memancarkan kontennya dan mengeluarkannya keluar sinaptik. Nah, selanjutnya yaitu penyebab potensial aksi. Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Pada saat ini kita dapat membagi sensasi menjadi dua, yaitu general. Yang pertama, general sense, di mana reseptornya secara luas terbesar di tubuh. General sense ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu systematic sense yang menyediakan informasi sensorik tentang tubuh yang dilakukan sekitar, yang termasuk ke dalamnya adalah sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Yang kedua, visceral sense yang menyediakan informasi tentang keadaan organ internal yang terutamanya nyeri dan tekanan. Nah, selanjutnya bagian B, special sense, lebih mengkhusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh. Yang termasuk dalam special sense adalah bau, rasa, suara, cahaya, dan keseimbangan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan apa itu komponen potensial aksi. Kanal-kanal yang berperan yaitu yang pertama, kanal natrium bergerbang voltase. Kanal ini sendiri memiliki dua gerbang, yaitu yang pertama, gerbang aktivitasi. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivitasi yang mengembalikan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal. Inilah disebut sebagai keadaan teraktivitasi. Yang kedua, gerbang inaktivitasi, yaitu kenaikan voltase yang sama besarnya dengan membuka gerbang. Aktivitasi juga ini akan menutup gerbang inaktivitasi. Gerbang inaktivitasi menutup dalam waktu beberapa puluh ribu detik setelah gerbang aktivitasi terbuka. Yang kedua, kanal kalium bergerbang voltase selama keadaan beristirahat. Gerbang kanal ion kalium ini berada dalam keadaan tertutup, dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini untuk menuju keluar kanal, hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivitasi. Nah, itulah dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.